قال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفاته ورفع عنا به هذا البلاء والوباء والشدائد آمين. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا يتبدل فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية. Apabila terbagi apa sifat, terbagi ilama kepada sesuatu, yatabaddalu al-jawabu yang berganti atau yang berubah apa jawaban, jawaban anil mahiyati tentang mahiyah, bitabadduliha dengan sebab berubahnya sifat. Ini kembali kepada ma ya. Ma isinya sifat. Wa ilama dan kepada sesuatu la yatabaddalu yang tak berganti apa jawab. Fanadhkur maka marilah maka hendaklah kita menyebut fil haddil hakiki di dalam definisi yang hakiki, menyebutkan ma yadkhulu fil mahiyati kepada sesuatu yang masuk di dalam hakikat sesuatu. Jadi sifat bisa dibagi kepada dua. Yang pertama adalah sifat yang mana jawaban terhadap mahiyah itu berubah dengan sebab berubahnya sifat. Yang kedua adalah sifat yang mana jawaban tentang hakikat tidak berubah dengan sebab berubahnya sifat itu. Dengan demikian, maka ketika kita hendak membuat definisi yang hakiki, maka kita harus menyebutkan sesuatu yang masuk di dalam hakikat sesuatu. Had hakiki. Wa amma al-haddu al-lafdiyyu war-rasmiyyu, adapun definisi yang bersifat lafzi dan definisi rasmi, famu'natuhuma khafifatun, maka adapun bekalnya had lafzi dan had rasmi itu ringan bekalnya, tak sulit. Irtadibuhuma, karena adapun orang yang mencari had lafzi dan had rasmi, qani'un ialah puas bitabdili lafzil uqari bil khamri, dengan mengganti lafal uqar dengan khamar. Misalnya ya, ada pertanyaan man uqar, dijawab al uqaru al khamru, itu kan had lafzi ya. Wa tabdili lafzil ilmi bil ma'rifati, dan dengan mengganti lafaz ilmu dengan ma'rifat. Mal ilmu, apa ilmu itu? Dia jawab al ilmu adalah al ma'rifatu. Au bima, atau dengan sesuatu, huwa yang adapun ma wasfun aradiyun adalah wasf aradi. Wasf aradi atau wasf arid ya, sifat yang tidak mendekat dan punya kemungkinan lepas. Jami'un mani'un, yang jami' mani, yang inklusif dan eksklusif. Tak sulit membuat definisi lafzi dan rasmi. Wa innamal asiru awisu al muta'addiru, hanya saja adapun yang sulit, lagi sulit, wal haddul hakikiyu adalah had hakiki.
Wa huwa adapun al-haddul hakikiyu al-kashifu an mahiyatis syai'i la ghairu adalah sesuatu yang mengungkapkan tentang hakikat sesuatu, la ghairu tidak lainnya, bukan selain itu. Had hakiki adalah definisi yang mengungkapkan hakikat sesuatu. Al-qanunus salisu, qanun yang ketiga, kaidah yang ketiga. Innama waqa'a as-su'alu an mahiyatihi, sesungguhnya sesuatu yang terjadi apa pertanyaan tentang hakikat ma, wa aradta an tahuddahu haddan hakikian, dan kamu hendak mendefinisikan ma dengan definisi yang hakiki, fa'alaika fihi, maka wajib kepadamu, maka ialah atas kamu, fihi di dalam ma, wadhaifu adapun beberapa tugas. Artinya sesuatu yang ditanya tentang hakikatnya, dan kemudian kamu hendak ingin mendefinisikannya dengan definisi yang hakiki, maka Anda memiliki beberapa tugas. La yakunul haddu hakikiyan illa biha, yang tidak akan ada apa definisi itu menjadi definisi yang sebenarnya kecuali dengan wadhaif itu. Fa in taraktaha, jikalau kamu meninggalkan akan wadhaif, samainahu rasmiyan aw lafdiyan, maka kami menamakan had itu menjadi had rasmi atau had lafdi. Kalau tugas-tugas itu dibiarkan tak dilaksanakan, maka definisi yang kamu buat itu bukan had hakiki, tapi had rasmi atau had lafzi. Wa yakhrujuh, dan keluar apa had, angkaunihi dari adanya had, mu'riban an hakikati syai'i, mengungkapkan tentang hakikat sesuatu, wa musawwiran likunhi ma'nahu fin nafsi, dan menggambarkan esensi maknanya sesuatu di dalam jiwa, tidak mengungkapkan hakikat sesuatu. Apa saja tugas-tugas yang dilakukan ketika hendak membuat definisi yang hakiki? Al-wadhifatul ula, adapun tugas yang pertama, antajma'a, ialah kamu menghimpun ajza al-haddi, kepada bagian-bagiannya definisi, juz-juznya definisi. Juz-juz definisi minal jinsi wal husuli, berupa jenis dan fasal-fasal dikumpulkan. Pasti di situ ada yang menjadi jenis, ada yang menjadi fasal-fasal. Fa idza qala laka, bila mana berkata kepadamu siapa seseorang, musyiron ila ma yambutu minar ardi, seraya memberikan isyarat kepada sesuatu yang tumbuh dari bumi. Ada orang dengan memberikan isyarat kepadamu, memberikan isyarat kepada salah satu tumbuhan, bertanya kepadamu, mahu, apa dia itu? Dia itu apa? Berarti tanya hakikat. Fala budda antakulah, maka pasti kamu akan mengatakan jismun, itu adalah jisim. Jisim kan, kenapa dikatakan jisim? Karena jauhar murakkab kan. Lakin law iktasarta alaihi, namun jikalau kamu hanya menyukupkan atas jisim, hanya bilang jisim saja, dabatala alaika bil hajari, niscaya batal itu kata-kata jisim, batal bil hajari dengan batu. Batu kan jisim juga, itu.
Agar supaya kata jawaban jisim tidak menjadi sia-sia, fatahtaju ila ziyadati, maka kamu perlu menambah. Ditambah apa? Fatakulu, maka kamu mengatakan namin. Jismun namin adalah jisim yang berkembang, tumbuh, ya kan? Kalau batu kan tidak nami kan. Dengan menambah nami, fatahtarizu bihi amma la yanmu, maka kamu terlepas bihi dengan mengatakan nami, terlepas amma la yanmu dari sesuatu yang tak berkembang. Jadi wa yuhtarazu bi qaulihi namin amma la yanmu, istilahkan di kitab-kitab kan, ihtaraza, ihtiraz. Ihtiraz ini ya ihtaraza yahtarizu, ya terlepas, terhindar. Maka dengan mengadakan nami, kamu terlepas, terhindar dari jisim yang tidak berkembang. Fahadal ihtirazu yusamma faslan, maka ihtiraz ini yakni melepaskan diri daripada yang tak berkembang disebut fasal. Ma huwa, apa itu? Dijawab, huwa jismun namin. Jismun itu adalah jenis, namin itu adalah fasal. Karena dengan ajana namin maka keluar batu. Ai fasal tabihi al mahduda an ghairihi, artinya kamu memisahkan dengan fasal itu, memisahkan sesuatu yang didefinisikan an ghairihi dari selain al mahdud. Ini tugas yang pertama. As-saniyatu, adapun wadifah yang kedua, antadkura jami'a dzatiyatihi, kamu menyebutkan seluruh zati-zatinya had, artinya sifat-sifat intrinsiknya. Wa in kanat alfan, meskipun ada zatiyatuhu itu 1000, walaupun ia memiliki zatiyat 1000 harus sebut semua. Wala tubali bitatwili, kamu tak perlu peduli dengan berpanjang lebar. Kalau memang sampai 1000 harus disebut. Panjang tak apa-apa. Lakin akan tetapi yang bagi seharusnya antuqaddima al-a'amma 'alal akhassi, kamu harus mendahulukan yang lebih umum didahulukan atas yang lebih khusus. Seperti jismun namin. Jismun kan lebih umum dari nami kan. Kenapa? Sesuatu yang berkembang pasti jisim. Jisim belum tentu berkembang kan. Fala taquluh, maka kamu tak boleh mengatakan namin jismun, tak bisa. Karena namin ini lebih khusus daripada jismun. Padahal dalam membuat definisi harus yang lebih umum dulu. Jismun namin. Jangan mengatakan namin jismun, tapi bal bil aksi, melainkan sebaliknya. Wahadihi, adapun hal ini, yakni harus mendahulukan yang umum daripada yang lebih khusus. Lau taroktaha, andai kata kamu membiarkan hadihi, latasawwasan nazmu, niscaya akan kacau apa susunan, kacau. Tapi walam takhruj al haqiqatu an kauniha madhkuratan, dan tidak lepas, tidak keluar apa hakikat, an kauniha dari adanya hakikat, madhkuratan itu disebut, meskipun sesungguhnya tetap bisa dikatakan hakikat disebut kan, tapi urutannya tak benar. Memang disebut hakikatnya, ma'attirabil lafzi, bersama dengan kacaunya lafaz. Memang hakikatnya tetap dikatakan disebut, namun lafaznya jadi kacau. Fal ingkaru alaika fi hadza, maka adapun protes kepada kamu dalam hal ini,
aqallu adalah lebih sedikit mimma fil awwali daripada protes pada yang pertama. Yang pertama hanya mengatakan jismun saja ya kan. Jismun. Kalau ditambah namin meskipun terbalik masih mending. Mending. Wa huwa adapun awal antak tasiru ala jismi ialah hanya menyukupkan atas mengatakan jisim saja. As-salisatu adapun wadifah yang ketiga, annaka ialah bahwa sesungguhnya kamu idza wajadta al-jinsal qariba, manakala kamu telah menemukan jenis yang dekat, fala tadhkur al-ba'ida, maka tak perlu kamu menyebut jenis yang jauh, ma'hu bersama yang qarib. Jadi ada jenis qarib, ada jenis ba'id. Kalau sudah menemukan yang qarib, ya tak perlu menyebutkan jenis yang ba'id, disebut bersama-sama yang qarib. Kenapa? Sebab karena masih mau menyebut jenis yang ba'id, fatakuna mukarriran, maka ada kamu berarti mengulang-ulang. Kama takudu, sebagaimana kamu mengatakan ma'iun sarabun. Al-khamru adalah ma'iun sarabun. Khamr adalah barang cair, sarabun yang berupa minuman. Ma'iun dan sarabun ini sama-sama jenis, akan tetapi ma'i ini ba'id, sarab ini qarib. Kenapa? Sebab minuman itu pasti barang cair ya kan. Barang cair bentuk minuman karena ada solar kan, ma'i juga. Oleh karena itu minuman itu adalah jenis qarib bagi khamr ya. Jenis qarib. Ya langsung saja sarabun, tak perlu ma'iun. Au taktasiru, ini diatofkan pada tadhkuru. Kalau diberikan danahi di atas au taktasir. Atau kamu hanya menyukupkan alal ba'i di atas jenis yang jauh tanpa jenis yang dekat, fatakuna muba'idan, maka ada kamu itu berarti menjauhkan sesuatu yang dekat. Kama taqulu, sebagaimana kamu mengatakan fi haddil khamri, di dalam mendefinisikan khamr. Khamr adalah jismun muskirun ma'khudun minal inabi, adalah jisim yang memabukkan yang diambil daripada anggur. Jismun ini nasabnya dengan khamr ini jauh ya, jisim. Meskipun khamr itu kan jisim ya, khamr jisim juga. Jisim, tapi jisim dibagi, ada yang jamid, ada yang ma'i. Yang ma'i dibagi lagi, ada yang berupa minuman, ada yang bukan. Berarti jisim ini adalah ba'id. Wa idza dzakarta hadza, bila mana engkau menyebutkan hal ini, jismun muskirun ma'khudun, faqad dzakarta ma huwa dzatiyun, maka sungguh-sungguh kamu sesungguhnya telah menyebut kepada sesuatu yang bersifat dzati. Jismun muskirun ini dzati juga. Wa muttaridun wa munakisun, muttarid juga munakis. Muttarid ini sama dengan mani, munakis ini sama dengan jami. Muttaridun eksklusif, munakisun itu inklusif. Lakinnahu, akan tetapi hadza itu jismun muskirun dan seterusnya, mukhtalun adalah kacau, qasirun tidak mampu, tak mampu antaswiri kunhi hakikatil khamri, tak mampu menggambarkan esensi hakikat khamr. Balau kuntah, bahkan andai katamu kamu mengatakan ma'iun muskirun,
Khamr adalah benda cair yang memabukkan. Karena aqrabu minal jismi, niscaya itu lebih dekat dibandingkan dengan jisim, ya kan? Jisim itu ada yang jamid, ada yang ma'i. Wa huwa aidan dhaifun, dan ma'iun muskirun juga masih lemah. Seharusnya badiam bagi antakula, melainkan seharusnya kamu mengatakan al-khamru sarabun muskirun, minuman yang memabukkan. Sarab ini namanya jenis korib. Jenis korib. Mun bada sesemak maknanya dari sejauh. Fa innahu an aqrabu an akhassu, karena sesungguhnya sarab adalah yang lebih dekat dan lebih khusus. Sarab ini lebih khusus daripada ma'i. Karena sarab pasti ma'i, ma'i belum tentu sarab. Wala tajidu ba'dahu jinsan akhassa minhu, dan kamu tidak akan mendapatkan sesudah kata-kata sarab, tidak akan menemukan jenis lain yang lebih khusus daripada sarab. Fa idza dzakartal jinsa wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.